Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Semar. Ya, kali ini saya pengen agak rileks ya, lebih santai. Ini kita ngomongin seorang tokoh lagi yang semuanya pasti kenal ya. Dia adalah Semar. Ya, karena ngomongin Semar, saya pakainya seperti ini ya, baju ini pakai seperti ini peci ya. Ini saya dapat dari Jogokarian, Yogyakarta. Yang belum pernah ke sana, yuk kita bareng ke sana yuk. Oke, kita masuk ke Semar. Tapi cuman sedikit aja ya, tidak terlalu banyak mengenai Semar karena kalau ngomongin Semar ini mungkin waktu 2 jam tidak akan selesai dan mengupas Semar ini perlu adanya persiapan yang matang lah gitu lah ya. Hal-hal harus bersiapkan dulu kalau untuk Semar karena beliau adalah tokoh yang begitu luar biasa dalam arti religius lah gitu ya. Semar itu 3 bersaudara. Yang pertama kita banyak kenal ya. Kalau di wayang itu gambarannya mulutnya panjang, lebar gitu ya. Itu togok panggilannya kalau di bahasa Jawa. Kemudian Semar itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu kalau di perwayangan kita sering dengar namanya Mahaguru. Ya, itu Mahaguru. Masing-masing itu punya tugas masing-masing ya, tugas masing-masing. Kapan-kapan kita ngomongin tugasnya itu masing-masing ya. Kita mau ngomongin tentang sedikit aja tentang Semar. Semar ini ada itu sebelum Islam masuk di Indonesia. Jadi di Pulau Jawa itu orang tuh mempunyai sebuah pemahaman begitu ya, atau sebuah persembahan atau sesuatu yang diagungkan itu sudah ada jauh sebelum Islam ada gitu ya. Pada waktu masuknya Hindu, Semar sudah dipakai pendatang Hindu yang dari Gujarat ya, dari India itu udah memakai Semar. Kenapa? Karena supaya dia bisa masuk Hindu ke masyarakat Indonesia. Kemudian Buddha juga masuk, dia pakai lagi Semar ini. Ya, maksudnya diperkenalkan menggunakan Semar, memperkenalkan Buddha supaya gampang masuk. Kemudian begitupun Islam ya, para wali, terutama Wali Songo ya, itu memasukkan Islam itu yang menggunakan Semar. Karena kenapa? Sebelum ketiga kepercayaan ini atau agama ini masuk, itu Semar sudah dikenal dulu sebagai sebuah perlambangan untuk disembah gitu ya. Semar ini ya, karena dia tadi dari 3 bersaudara tadi, masing-masing mempunyai tugas masing-masing. Nah, ini seorang Semar. Kemudian kita ngomonginnya secara umum ya, tidak secara muslim ya. Nanti kita boleh membahas lebih dalam untuk mengenai tentang muslim, tapi waktunya kita atur dulu ya, nanti kita buat lebih panjang lagi. Nah, itu secara keberadaan Semar itu seperti ini. Setelah Semar nanti itu di Semar itu kan dikenal ada 4 ya, seorang Punokawan. Ada Semar, kemudian ada Petruk yang pertama, yang kedua ada Gareng, yang ketiga yang terakhir ada Bagong. Sering kita kenal ya. Nah, kalau untuk Semar ini karena dia sebuah perwujudan dari sebuah persembahan, tentunya dia mempunyai kemuliaan-kemuliaan menurut filosofi Jawa ya, termasuk bagaimana perutnya yang gendut, termasuk kakinya yang mungkin terlihat menghadap ke depan atau ke belakang kurang jelas gitu ya. Kemudian bagaimana dia tersenyum atau tidak itu juga kurang jelas gitu ya. Itu sebuah perwujudan semuanya, ada makna semuanya dari wajah seorang Semar atau bahkan tubuh seorang Semar gitu ya. Dan berikutnya yang dimuliakan seperti apa? Semar ini mempunyai beberapa nama ya. Yang kita kenal hanya namanya Semar saja gitu ya. Padahal dia mempunyai banyak nama. Yang ada kalau orang Jawa tuh menyebutnya Bodronoyo ya. Ini sebuah bukti bahwa dia tuh diagungkan gitu. Bodronoyo itu kalau dari bahasa di Indonesia kan Bodro itu bawah tanah ya, Noyo itu Naya yang di atas ya gitu ya. Jadi dia adalah sebuah dari keduanya, dari yang terlihat dan tidak terlihat, dari dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat
Itu dia mempunyai kelengkapan seperti itu. Makanya dia diagungkan. Kemudian ada nama-nama berikutnya. Ya, nama-nama berikutnya. Tapi di pertemuan berikutnya ya, di berikutnya nanti bosen deh. Saya bikin video paling cuma 5 menit aja. Mudah-mudahan berikutnya saya lanjut nih. Ingat-ingat sekarang hanya sampai nama Bodronoyo. Bodronoyo itu apa tadi sedikit saya cuplik ya. Bodro itu unsur ke bumi ya, keduniaan. Noyo itu ke dunia maya lah gitu ya. Maya yang terlihat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di video berikutnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.